Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhari. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas 11 keperawatan 2 akan menyampaikan tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu penyakit diabetes mellitus, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari diabetes. Nah, diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis, serta ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang tinggi atau di atas normal. Nah, glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap oleh tubuh dengan baik sehingga menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika diabetes ini tidak segera dikontrol atau ditangani dengan baik? Maka diabetes ini dapat menimbulkan banyak komplikasi yang akan membahayakan nyawa si penderitanya. Nah, lalu kadar gula dalam darah itu dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Nah, pada penderita diabetes, pankreasnya tidak mampu untuk memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, akhirnya jika tidak ada insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi dan menyebabkan glukosa itu akhirnya menumpuk dan menjadi tinggi, lalu akhirnya menyebabkan penyakit diabetes. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui penyebab diabetes. Umumnya, diabetes tipe 2 adalah kondisi yang disebabkan karena beberapa hal tertentu. Nah, ketika seseorang memiliki diabetes, maka lemak, hati, dan sel-sel otot tidak merespon insulin dengan benar atau dengan baik. Hal ini disebut dengan resistensi insulin atau kekebalan terhadap insulin. Hasilnya, sel tidak bisa menerima gula darah untuk kemudian diolah menjadi energi. Saat gula darah tidak dapat memasuki sel-sel, kadar gula dalam darah meningkat tinggi dan hal ini yang disebut dengan hiperglikemia. Nah, selanjutnya penyebab dari pertahanan insulin itu sendiri ada dua hal. Yang pertama ada obesitas, yaitu kelebihan berat badan. Peningkatan lemak membuat tubuh mengalami resistensi insulin sehingga kesulitan menggunakan insulin dengan benar. Lalu yang kedua adanya keturunan atau riwayat keluarga yang menderita. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang jenis-jenis dari diabetes. Umumnya, diabetes ini dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Jadi, diabetes tipe 1 ini dia disebabkan karena kekebalan tubuh penderitanya itu menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya, pankreas tidak dapat memproduksi insulin lagi. Nah, hal ini meningkatkan kadar gula dalam darah itu meningkat sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 ini juga dikenal sebagai diabetes autoimun. Pemicu kenapa keadaan autoimun ini bisa terjadi itu masih belum diketahui. Tapi yang paling kuat dugaannya yaitu karena adanya faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Nah, selanjutnya diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang paling sering terjadi pada penderitanya daripada orang-orang yang lain. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik atau yang disebut dengan resistensi sel tubuh terhadap insulin. Nah, perlu diketahui bahwa 90-95% penderita diabetes di dunia ini menderita diabetes tipe 2 ini. Jadi, kalau disimpulkan, diabetes tipe 1 itu adalah diabetes karena adanya keturunan dari keluarganya itu sendiri. Dan seseorang bisa terjangkit diabetes tipe 2 apabila ketika dia sudah mendapatkan keturunan diabetes dari keluarganya, dan jika dia tidak merubah pola hidupnya, yaitu dengan merubah makanannya yang menjadi sehat, dia bisa terjangkit diabetes tipe 2 ini. Nah, selain diabetes tipe 1 dan 2, ada juga diabetes khusus untuk ibu hamil, yaitu diabetes gestasional. Nah, diabetes pada kehamilan ini disebabkan karena perubahan hormon dan gula darah akan kembali normal setelah ibu melakukan persalinan atau menjalani persalinan. Nah, selanjutnya kita mengetahui tentang gejala dari diabetes. Nah,
Gejala tipe 1 ini dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena gejala dari diabetes tipe 2 ini cenderung tidak spesifik atau tidak memperlihatkan. Terus kemudian beberapa dari gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu meliputi sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang ketiga, sering merasa lapar dan turunnya berat badan secara maksimal. Nah, selanjutnya berkurangnya massa otot, lemas, lalu jika ia mengalami luka, maka lukanya ini akan sulit untuk sembuh. Lalu terdapat keton dalam urin. Keton itu adalah cairan produk dari sisa pemecah lemak sehingga tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi. Lalu pandangan kabur dan sering mengalami infeksi misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Nah, beberapa gejala juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang mengalami diabetes, antara lain mulut kering, rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau impotensi, mudah tersinggung, mengalami hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan dan munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan. Nah, selanjutnya, siapa sih yang dapat mengalami diabetes atau siapa yang akan lebih mudah mengalami diabetes? Nah, di sini yang pertama, jika dia memiliki riwayat keluarga dengan diabetes tipe 1, maka nanti jika dia tidak merubah pola hidupnya, maka diabetes tipe 2 itu bisa terjadi padanya. Lalu, orang yang menderita infeksi virus. Yang ketiga, orang yang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan dengan ras lain. Lalu yang keempat, berpergian ke daerah yang jauh dari garis khatulistiwa atau ekuator. Lalu selanjutnya, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4 sampai dengan 7 tahun dan 10 sampai dengan 14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 ini dapat muncul pada beberapa usia. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor resiko sebagai berikut. Yang pertama itu kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2 kurang aktif, yaitu kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan seseorang lebih mudah terkena diabetes tipe 2 ya tadi ya, karena pola hidupnya tidak dirubah, maka lemak dalam dirinya atau glukosa dalam dirinya itu akan meningkat, dan kurangnya aktivitas fisik juga yang tidak membakar lemaknya. Lalu usia, resiko terjadinya diabetes tipe 2 akan meningkat seiring bertambahnya usia, lalu menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, lalu memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang abnormal. Nah, lalu pada ibu hamil yang tadi diabetes gestasional ini dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Jadi ibu hamil ini dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang menderita penyakit polycystic ovarian syndrome atau PCOS juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2 ini. Nah, lalu setelah kita mengetahui gejala-gejala dan tanda-tandanya, lalu untuk memastikannya kita harus melakukan tes penunjang atau pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada tes gula darah sewaktu. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada jam-jam tertentu secara acak. Untuk tes ini pasien tidak perlu untuk berpuasa terlebih dahulu. Nah, jika hasil tes gula darah sewaktu kadar gula darah 200 mg atau lebih, pasien dapat didiagnosis menderita diabetes. Kemudian tes yang kedua adalah tes gula darah puasa. Jadi tes ini bertujuan untuk sama yang kayak tadi juga, yaitu untuk mengukur kadar glukosa darah pada saat pasien berpuasa. Nah, di tes ini pasien akan diminta puasa terlebih dahulu selama 8 jam, kemudian baru menjalani pengambilan sampel darah untuk mengukur kadar gula darahnya. Nah, jika hasil kadar gula darahnya menunjukkan kurang dari 100, maka pasien tersebut dinyatakan normal. Lalu jika hasil tes gula darah puasanya di antara 100 sampai 125 menunjukkan pasien tersebut menderita prediabetes. Dan jika hasil tes tersebut menunjukkan glukosa dalam darahnya 126 mg atau lebih, maka itu menunjukkan pasien tersebut menderita diabetes. Dan tes yang ketiga ada tes toleransi glukosa.
Tes ini dilakukan dengan meminta pasien untuk berpuasa selama semalam saja terlebih dahulu. Lalu setelah pasien menjalani puasa, terlebih dahulu pasien akan diminta untuk meminum larutan gula khusus. Kemudian sampel gula darah akan diambil setelah 2 jam minum larutan gula. Lalu kemudian, jika hasil tes toleransi gula ini di bawah 140, maka pasien tersebut dinyatakan normal. Tapi jika hasil tes glukosa gula darah ini antara 140 sampai 199 mg, maka menunjukkan kondisi pasien tersebut menderita prediabetes. Lalu selanjutnya ada tes HbA1c atau Glycated Hemoglobin Test. Nah, di tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa juga, sama rata-rata pasien selama 2-3 bulan ke belakang. Jadi tes ini dilakukan untuk mengukur kadar glukosa rata-rata pasien selama 2 bulan ke belakang gitu. Lalu tes ini akan mengukur kadar gula darah yang terikat pada hemoglobin, yaitu protein yang berfungsi membawa oksigen dalam darah. Dalam tes ini pasien tidak perlu menjalani puasa terlebih dahulu, dan jika hasil tes ini di bawah 5,7%, maka pasien tersebut dinyatakan normal. Dan jika tes ini hasilnya 5,7 sampai 6,4% menunjukkan pasien mengalami kondisi prediabetes. Tapi jika tes ini menunjukkan hasilnya 6,5% di atas, maka menunjukkan pasien tersebut menderita diabetes. Nah, setelah melakukan tes dan sudah teruji hasilnya dari tes tersebut, maka jika pasien tersebut menderita penyakit diabetes, maka akan diberikan pengobatan. Nah, pengobatannya di sini yang pertama, yang paling penting itu adalah mengatur pola makan dan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein, dan biji-bijian serta makanan yang rendah kalori dan juga lemak. Lalu yang kedua, yaitu dengan pasien diajukan untuk berolahraga secara rutin setidaknya 10-30 menit per hari. Kenapa? Karena ini untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Jadi untuk mengurangi lemak juga dalam tubuh. Lalu yang ketiga, pasien diabetes tipe 1 akan membutuhkan terapi insulin untuk mengukur gula darah sehari-hari. Selain itu, beberapa pasien diabetes tipe 2 juga disarankan untuk menjalankan terapi insulin untuk mengatur gula darah. Insulin tambah tersebut akan diberikan melalui suntikan oleh dokter. Nah, selanjutnya pada kasus diabetes tipe 1 yang berat, dokter akan merekomendasikan operasi pencakokan, yaitu transplantasi pankreas untuk mengganti pankreas yang mengalami kerusakan. Lalu, pasien diabetes tipe 1 yang berhasil menjalani operasi tersebut tidak perlu lagi untuk melakukan terapi insulin seperti yang tadi, tapi dia harus mengkonsumsi obat imunosupresif secara rutin. Lalu, pada pasien diabetes tipe 2, dokter akan meresepkan obat-obatan. Salah satunya adalah metformin, yaitu obat yang berfungsi untuk menurunkan produksi glukosa di dalam hati. Selanjutnya, pasien diabetes harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar gula darahnya tidak mengalami kenaikan hingga di atas normal. Lalu yang selanjutnya, pasien harus mengontrol kadar glukosa. Pasien dengan kondisi ini juga akan diatur jadwal untuk menjalani tes HbA1c, tes yang tadi, guna untuk memantau kadar glukosa dalam darah selama 2-3 bulan ke belakang. Nah, selanjutnya, komplikasi apa yang dapat terjadi pada penderita diabetes jika mereka tidak mengubah pola hidup mereka dan tidak menanganinya dengan baik? Nah, di sini ada sejumlah komplikasi yang dapat muncul akibat diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Yang pertama ada penyakit jantung, yang kedua stroke, ketiga gagal ginjal kronis, keempat neuropati diabetik, kelima gangguan penglihatan, keenam depresi, ketujuh demensia. Lalu selanjutnya gangguan pendengaran, luka dan infeksi pada kaki yang sulit sembuh, serta kerusakan kulit akibat infeksi. Nah, selanjutnya, diabetes akibat kehamilan juga dapat menimbulkan komplikasi bagi ibu hamil, yaitu adalah terjadinya preeklamsia. Sedangkan contoh komplikasi yang dapat muncul pada bayi ketika dia lahir itu yang pertama, kelebihan berat badan saat lahir atau obesitas, kelahiran yang prematur, gula darah rendah atau hipoglikemia, keguguran, penyakit kuning, dan meningkatnya resiko menderita diabetes tipe 2 apabila sang bayi sudah dewasa. Nah, selanjutnya kita tidak akan mungkin
bisa terhindar dari diabetes ini kalau kita tidak merubah pola hidup kita sendiri. Nah, di sini baik yang belum menderita atau tidak menderita diabetes bisa melakukan pencegahan diabetes. Nah, di sini untuk pencegahan diabetes tipe 1 itu tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah yaitu dengan pola hidup sehat dan melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes, diantaranya mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat, menjaga berat badan ideal, dan rutin berolahraga. Nah, selanjutnya bagi pasien diabetes yang ingin menjalani puasa, di sini ada beberapa tips yang baik untuk pasien penderita diabetes melakukan puasa. Yang pertama, pasien diabetes tersebut harus mengonsultasikan hal ini kepada dokter terlebih dahulu. Biasanya untuk pasien penderita diabetes tipe 1 disarankan untuk tidak puasa karena dapat membahayakan tubuh dan kandungan gula dalam dirinya. Namun, untuk pasien penderita diabetes tipe 2 biasanya boleh berpuasa dengan mengikuti tips sehat berpuasa. Nah, sebaiknya jika memang ingin melakukan puasa, penderita tersebut harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan untuk mengecek gula dalam darah tubuh dan untuk memastikannya cukup stabil untuk melakukan puasa. Nah, di sini ada informasi, yaitu jika penderita tersebut memiliki kadar tes HbA1c di bawah 7, umumnya dokter akan mengizinkannya untuk berpuasa. Tapi jika ia kadarnya di atas 7%, kemungkinan dokter tidak akan mengizinkannya untuk ikut berpuasa. Nah, selanjutnya adalah kurangi konsumsi gula berlebihan dalam tubuh. Lalu, konsumsilah makanan dengan indeks glikemik rendah. Nah, glikemik ini adalah kemampuan makanan dalam meningkatkan gula darah seseorang. Semakin rendah indeks glikemik yang dimiliki oleh suatu makanan, maka semakin aman pula makanan tersebut untuk dikonsumsi oleh si penderita diabetes. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan dengan indeks glikemik yang rendah seperti roti atau sereal dari gandum, sayuran hijau, buah-buahan, dan juga beras merah. Nah, selanjutnya selalu pantau kadar gula dalam darah, hindari gula darah yang melonjak drastis. Nah, di sini maksudnya adalah untuk menghindari makanan yang mengandung gula darah. Lalu, hindari konsumsi beberapa jenis buah dan sayur seperti mangga, stroberi, labu, dan juga kentang. Jadi, penderita diabetes umumnya tidak diperbolehkan untuk memakan jenis sayuran dan buah-buahan ini. Lalu jangan makan berlebihan karena nanti dapat meningkatkan lemak dan juga glukosa dalam darah. Lalu perbanyak mengkonsumsi air putih saat berbuka dan juga sahur. Lalu hindari mengkonsumsi makanan-makanan sejenis gorengan. Lalu buka puasa tepat pada waktunya. Dan yang paling penting adalah menghindari makanan dan juga minuman yang mengandung kafein. Contohnya seperti kopi dan juga teh. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari penyakit diabetes mellitus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian semua juga bisa lebih tahu. Baiklah, saya Anissa Azhari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.